Oke ya, kita mulai pelajaran hari ini. Ya, masih lanjut yang mutasi ya, yang kemarin. Kemarin kan kita baru belajar yang di dalamnya si kromosom dan di dalam gen, mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, itu sekarang kita lanjutannya, yaitu mengenai perubahan jumlah kromosom. Ya, mengenai perubahan jumlah kromosom dan apa dampaknya bagi individu gitu ya dengan adanya perubahan jumlah kromosom. Kan waktu kita awal belajar mengenai hereditas ya, yang substansi genetika yang awal itu kan ya, kita kan pernah belajar bahwa kalau satu individu itu pasti memiliki kromosom ya sebanyak genap gitu ya, 2N. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi dia itu kalau satu individu itu adalah 2N. Nah, 2N itu adalah 2 set kromosom ya. Jadi karena satu set kromosom itu nilainya N. Nah, kenapa disebutnya N? Karena kan di tiap makhluk hidup, misalnya kayak spesies yang berbeda-beda, itu jumlah normal satu set kromosomnya beda-beda. Contohnya kalau manusia kan satu individu memiliki 46 kromosom. Ya, berarti satu setnya itu N-nya itu adalah 46 bagi 2, yaitu 23 gitu ya. Nah, kalau di somatis nanti dia mengalami yang kemarin kita udah belajar pembelahan sel ya. Nah, itu nanti dia mengalami mitosis gitu ya. Nah, nanti makanya dia bisa menghasilkan 2N dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat kalau di dalam hal mutasi gitu ya. Kemarin kan kita udah bahas sedikit bahwa perubahan jumlah kromosom itu di mutasi kromosom terutama itu kan bisa memberikan dampak yang signifikan. Jadi ada 2 jenis yang perubahan jumlah kromosom dan itu dibedakan. Yang pertama adalah jumlah setnya ya, jumlah setnya itu berubah gitu. Dan yang kedua jumlah setnya nggak berubah tapi ada perubahan jumlah kromosom. Nah, perubahan jumlah kromosom ini bisa lebih banyak atau juga bisa lebih sedikit gitu. Tapi kalau untuk perubahan jumlah set, pasti jumlah setnya lebih banyak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih maksudnya, apa sih perbedaan antara yang perubahan jumlah set dan yang perubahan jumlah kromosom. Jadi yang perubahan jumlah set itu yang disebut sebagai polyploid. Ya, keadaan di mana individu itu memiliki lebih dari 2 set kromosom. Nah, itu terjadi apabila si satu yang normalnya itu kan 2N misalnya. Terus habis itu dia ditambah N, nanti akan berubah menjadi 3N. Karena kan kayak dia masuk gitu ya ke dalam sel. Jadi pas di dalamnya satu selnya jadi 3N. Nanti kalau 3N ditambah N lagi bisa jadi 4N. 4N tambah N lagi bisa jadi 5N dan seterusnya. Gitu ya. Itu disebut sebagai polyploid. Jadi kalau misalnya ini kan 1 itu haploid namanya, 2 itu diploid. Nanti kalau 3 itu triploid dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti kita pas nanti kita membahas mengenai manfaat dari mutasi, nanti Miss jelaskan ya keadaan seperti apa yang polyploid. Terus, nah ini tuh berarti masuknya ke perubahan jumlah set. Ya, nah itu yang kedua adalah apabila suatu individu mengalami perubahan jumlah kromosom yang tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, contohnya misalnya ini kan ada di sini ya, di tabel sini. Ada bisa dia berkurang gitu ya, ada juga dia bisa bertambah gitu ya. Nah, nanti tapi tetap jumlah setnya tetap 2, yaitu 2N. Tapi bisa aja di dalam satu setnya itu masing-masing berkurang 1, atau cuma salah satu setnya aja yang berkurang 1, atau dua-duanya ada bertambah, atau salah satu yang bertambah sebanyak berapa. Nah, itu tergantung. Nah, dari yang aneuploid inilah yang nantinya akan muncul kasus-kasus sindrom yang disebabkan oleh perubahan jumlah kromosom. Jadi yang kita fokus itu adalah mempelajari mengenai sindrom-sindrom tersebut dan di manakah letak
perubahannya atau mutasi perubahan jumlah satu set kromosom itu ya. Nah, sekarang ini ganti dulu, kita lihat contoh kasus dari sindrom-sindromnya. Nah, ini ya salah satu contoh yang ada 5 ya sindrom. Sebenarnya banyak sindrom-sindrom yang lain, cuma ini yang paling yang sering muncul di soal. Yang pertama adalah sindrom Down ya. Sindrom Down itu disebabkan oleh gagalnya berpisah kromosom nomor 21. Sehingga harusnya itu isinya 2 ya. Jadi setiap jenis kromosom kan kalau manusia ada 23 kan. Masing-masing itu ada jenis-jenisnya. Nah, pas 21 harusnya jumlahnya itu 2. Malahan dia di kromosom 21 jumlahnya jadi 23 gitu. Nah, biasanya ini yang di sindrom Down kan kalian bisa lihat dia ada mukanya tuh ada ciri khasnya ya sama-sama. Nah, itu biasanya ada sindrom Down. Terus tapi untuk masalah intelektual dan lain sebagainya itu bervariasi per masing-masing individu gitu. Dan juga kalau di sindrom Down karena ini di bagian yang somatis ya, yang sel tubuh, dia tidak menyebabkan si individu tersebut menjadi steril gitu. Jadi kalau misalnya yang terkait itu adalah di daerah kromosom yang berhubungan dengan jenis dengan kelamin ya, yang bukannya somatis. Nah, itu berarti nanti ada hubungannya, biasanya individunya nanti akan bersifat steril gitu. Nah, ini sekarang kita lihat lagi yang kedua, sindrom yang kedua. Kita lihat. Nah, sindrom yang kedua adalah sindrom Patau. Jadi kalau sindrom Down itu yang paling umum ya. Jadi yang kalau tingkat kelahiran itu tergantung. Misalnya kalau yang wanita yang di atas 40, kemungkinan anaknya bisa mendapatkan sindrom Down itu semakin tua usia ibu, maka kemungkinan mendapatkan sindrom Down itu semakin besar. Kalau misalnya di atas 40, itu bisa kemungkinannya bisa dari 1 banding 100 gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya di bawah 40, misalnya 30 sampai 35 itu 1 banding 1000. Tapi kalau misalnya di bawah 30 itu masih perbandingan 1 banding 10.000 ya. Jadi jarang si sindrom Down. Nah, sindrom Patau ini lebih langka lagi dibanding dengan sindrom Down. Jadi kalau sindrom Patau itu terletaknya itu kesalahannya itu kalau tadi sindrom Down nomor 21, kalau Patau itu bisa kita lihat di sini. Kesalahannya adalah di ketidakmampuan membelah di yang nomor 13. Gitu. Nah, ciri-ciri matanya itu dia biasanya ada kerusakan otak gitu ya. Di sini kan jelasin ya. Cirinya matanya itu bentuknya serius, terus kerusakan otak dan peredaran darah, serta langit-langit mulut yang terbelah. Jadi langit mulutnya itu yang atasnya, bagian mulutnya itu terbelah. Nah, makanya yang individu yang memiliki sindrom Patau itu jarang sampai usia dewasa. Kalau sindrom Down kan masih banyak yang bisa sampai dewasa, ya. Cuma kalau sindrom Patau itu enggak. Dia kebanyakan itu kurang lebih 1 tahun itu paling maksimal ya, karena memang yang rusak itu kan bagian otak dan bagian peredaran darah. Jadi mau nggak mau gitu ya. Jadi sulit sekali untuk dia bisa bertahan hidup gitu. Karena kan bayi kalau kerusakan otak kan kerusakan fatal untuk orang dewasa, apalagi untuk bayi ya. Kalau untuk bayi berarti kan dia juga belum tentu bisa sanggup untuk bertahan misalnya di meja operasi gitu ya. Karena kan bayi beratnya masih kecil dan seterusnya gitu ya. Jadi makanya sindrom Patau ini jarang ya. Jadi kalau misalnya pas anaknya lahir ternyata yang langit-langit mulutnya itu terbelah ya, dan dia selalu mengalami pendarahan dari otak, nah itu berarti diindikasikan bahwa dia memiliki sindrom Patau gitu.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum lanjut ke sindrom yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini lanjut ya ke slide yang selanjutnya. Oke, lanjut sekarang lanjutnya ya. Nah, ini sindrom yang lain. Nah, ini biasanya nama sindromnya itu dinamai oleh ilmuwan ya, ilmuwan yang menemukan dan mengidentifikasikan mengenai sindrom tersebut dan bisa tahu dia itu salahnya di kromosom yang mana gitu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu adalah sindrom Edwards ya. Ditemukan pada tahun 60 oleh Edwards. Nah, sindrom ini disebabkan oleh trisomi. Tadi trisomi itu kan kalau 2 itu kan dia, kalau misalnya 3 itu trisomi, ini juga trisomi sama seperti Patau juga dan Down. Cuma di nomornya itu berbeda. Ya, dia kalau tadi Patau 13, Down 21, kalau misalnya Edwards adalah di 18. Gitu ya. Nah, kemungkinan pendertaan semua itu tadi dari 1 dari setiap 10.000 kelahiran. Gitu ya. Kalau tadi Patau itu kebanyakan masalahnya di bagian sistem peredaran darah, terus otak juga. Nah, kalau misalnya yang sindrom Edwards, itu pengaruhnya hampir semua organ tubuhnya jadinya mengalami kecacatan gitu ya. Jadi karena rusak, hampir semua organ tubuhnya saat lahir rusak, maka jarang ada bayi yang bisa hidup sampai 1 tahun. Berarti dia jangka waktu hidupnya bahkan jauh lebih pendek dibanding yang sindrom Patau gitu ya. Nah, ini kromosom yang nomor 18 ini masih juga bukan kromosom yang kelamin ya, tapi dia masuknya yang somatis. Jadi bisa kita lihat yang yang terdampak adalah organ-organ tubuh gitu. Sama halnya dengan sindrom Patau juga. Oke, berarti kita lanjut. Ini yang sindrom yang ketiga, yaitu sindrom Edwards. Terus yang keempat itu adalah sindrom Klinefelter ya. Kalau Klinefelter ini udah mulai bukan di bagian yang somatis. Jadi ada 2 sindrom yang bukan di somatis, tapi di bagian yang ada sel kelaminnya gitu ya. Jadi kalau sindrom Klinefelter ini jumlah kromosomnya bertambah juga sama kayak yang sebelumnya, tetapi ya bertambahnya itu bukan di bagian sel somatis. Somatis itu kan yang mana ini? Ya, sampai nomor 22 itu sel somatis. Tapi pas ada yang di belakang nih, ini adalah sel kelaminnya. Nah, kalian bisa lihat harusnya kan kalau normal, individu itu kan kalau yang perempuan itu XX, sedangkan kalau untuk yang pria itu kan XY. Nah, sedangkan si orang individu yang mengalami sindrom Klinefelter ini, dia justru dia XY, bingung kan? Dia XX atau XY. Jadi ini terjadi saat si yang dari ibu ya, sel telur dari ibu yang XX, kan awalnya harusnya kan X. X itu membelah ya, jadi membelah jadi X sama X. Nah, nanti dari si pria misalnya masuk XY. Harusnya kan kalau X-nya yang masuk ke sini, berarti nanti jadi perempuan. Kalau Y-nya yang masuk, berarti XY jadi laki-laki. Nah, cuma ada kejadian kegagalan si sel ovumnya itu membelah saat terjadi fertilisasinya itu, dia XX-nya tidak terbelah gitu ya. Jadi dia tetap XX. Jadi nanti pas spermanya masuk misalnya XY, itu kan dia kebelah. Kalau dia masuk nanti jadi ada XXX. Ya, itu biasanya jarang ya. Superwoman namanya itu. Nah, itu juga steril. Nah, ntar kalau misalnya masuk di dalam yang XX yang belum kebelah itu Y, nanti jadi sindrom Klinefelter itu. Jadi XXY. Nah, biasanya kalau ada masalah di bagian yang sini, ya di bagian yang sel kelamin itu sudah pasti dipastikan individu tersebut akan bersifat steril atau mandul. Jadi dia tidak akan bisa menghasilkan keturunan secara normal gitu. Ya, jadi individu SXY itu ciri-cirinya kalau kalian lihat di sini, dia pasti mandul ya. Badannya itu tinggi tapi tidak
memperlihatkan perkembangan pria. Jadi dia cuma tinggi, pundaknya lebar, pinggulnya kecil. Ya, pada saat masa pubertas, karena dia itu kan XX itu kan kayak dia XY atau XX gitu ya. Nah, dia malah juga ada kelenjar payudara di situ. Kenapa? Karena pas XX itu ntar hormonnya jadi bingung kan, dia jadi ada ngasilin dua jenis hormonnya. Ada yang hormon untuk prianya juga untuk yang wanitanya gitu. Nah, bisa juga memiliki perkembangan mental yang lambat, tapi mengenai perkembangan mental itu juga tadi Miss bilang sama sepertinya dengan sindrom Down, ya, intelektualnya, intelijensinya, EQ atau IQ, IQ-nya itu bervariasi setiap individu. Jadi belum tentu orang yang memiliki sindrom ini itu mengalami keterbelakangan mental. Kebanyakan iya, tapi belum tentu. Gitu. Tapi yang sudah pasti dia akan bersifat mandul atau steril. Itu adalah sindrom Klinefelter. Nah, ini Miss, tinggal satu lagi ya, jadi Miss lanjut dulu, ntar kalau ada pertanyaan di yang terakhirnya. Nah, ini yang terakhir, yang sering keluar. Nah, ini yang terakhir ya, yang bukan yang terakhir, sebenarnya sindromnya masih banyak. Kalian bisa lihat di internet gitu ya, misalnya ada yang lain-lain sindromnya. Nah, ini yang kelima adalah sindrom Turner. Kalau tadi Clive itu tadi dia individunya itu diidentifikasikan sebagai pria ya. Nah, kalau yang sindrom Turner ini wanita. Nah, wanita ini kebalikan. Kalau ini itu terjadi saat dia itu tidak memiliki satu kromosom. Gitu. Jadi dia tidak memiliki satu kromosom. Jadi kan harusnya kalau wanita itu XX. Nah, sedangkan kalau sindrom Turner itu dia XO. O ini bukan menandakan jenis lain ya. O ya, sama seperti halnya di golongan darah. O ini sebenarnya menandakan tidak ada kromosom di sebelah si X. Jadi ini terjadi ya karena misalnya ternyata di yang spermanya, misalnya ini XX kan ya, harusnya kan sperma itu kan bisa X bisa Y untuk masuk ke sini. Nah, ternyata yang si spermanya itu dia nggak ada gitu, isinya nggak ada isinya, jadinya pas masuk ke sini ke ovum yang X sama X nggak ada yang masuk ke sini gitu. Jadi si spermanya itu kosongnya itu nggak ada di bagian yang X atau Y-nya. Jadi dia pas masuk sini nggak ada. Masuk sini nggak ada, tapi dia masih menyatu, masih terjadi fertilisasi. Makanya terjadi kelainan di bagian yang sini gitu. Jadi sel-sel ovumnya tidak mendapatkan jenis sel kelamin yang lainnya dari si spermanya. Jadi si spermanya nggak bawa X, nggak bawa Y, tapi dia tetap nyatu. Nah, itu makanya dia terjadi sindrom Turner gitu. Nah, karena dia walaupun dia wanita ya, kenapa dia wanita? Karena nggak ada Y-nya, ya kan? Iya, tapi dia ovariumnya tidak sempurna, ya, jadi nggak akan bisa sampai dewasa secara reproduksi seksualnya nggak akan sampai dewasa. Makanya dia sifatnya steril, ya, ciri sel-selnya nggak berkembang. Tidak berkembang itu berarti nanti nggak tumbuh payudara dan seterusnya. Cenderung dia tinggi badannya lebih pendek gitu. Nah, kebanyakan sih tingkat kecerdasannya nggak berpengaruh di sini, yaitu tingkat kecerdasannya normal gitu ya. Diperkirakan kasus ini terjadi dari setiap 50.000 kelahiran. Jadi masih lumayan lebih masih lebih mungkin terjadi gitu ya. Nah, cuma masalahnya di situ. Masalahnya adalah dia bersifat steril ya, karena dia bersifat steril karena dia nggak bisa membelah, X-nya membelah sama siapa gitu, nggak ada. Ya, jadi nggak bisa membelah di situ. Nah, disitulah makanya dia bersifat steril karena ovariumnya tidak mampu untuk berkembang sampai optimal gitu. Oke, sampai di sini sebelum kita masuk ke penyebab mutasi, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Kita lanjut ya berarti ya. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai mutasi, terus kita belum bahas mengenai
penyebab mutasi dan kegunaan mutasi gitu ya. Nah, jadi penyebab mutasi itu terbagi dua. Pertama spontan itu atau disebut alami ya. Berarti itu sama sekali nggak ada campur tangan manusia gitu ya. Jadi kayak tadi sindrom-sindrom tadi itu kan sebenarnya juga nggak ada campur tangan gitu ya. Itu bisa terjadi macam-macam. Kita nggak tahu alasan pastinya. Bisa saja ini sinar kosmis, ultraviolet, radioaktif, tapi yang alami semua. Artinya ultraviolet dari matahari, bukan yang ultraviolet yang ada di lab gitu ya. Dan juga bisa juga terjadi pada saat pembelahan, ada yang nggak terbelah dan seterusnya, itu adalah kesalahan genetika. Itu adalah yang spontan. Cuma ada yang induksi. Induksi itu kan artinya dirangsang. Dirangsang oleh siapa? Dirangsang atau dilakukan oleh si manusia, dibuat sengaja oleh manusia. Nah, biasanya dia penyebab mutasinya itu kan ada, penyebab mutasi itu kan zatnya disebutnya mutagen. Mutagen yang disengaja oleh manusia dibagi dua, ada yang fisika dan kimia. Biasanya kalau yang fisika dia pakai sinar-sinar gitu. Jadi memang sinar yang di lab kayak radiasi ultraviolet, tadi juga ada radiasi ultraviolet, tapi kalau yang spontan berarti dari matahari. Kalau ini ultraviolet yang lampunya dari sinar memang sengaja gitu ditembakkan gitu ya. Ultraviolet, sinar X, gamma ya. Sinar gamma, sinar beta, sinar neutron, elektron yang ditembakkan itu semuanya masuknya ke mutagen yang fisika. Kalau mutagen yang kimia itu bisa disebabkan oleh senyawa alkil, senyawa basa, gas metan, dan oksigen dan seterusnya. Ini biasanya zat-zat kimia yang memang sengaja dimasukkan gitu ya dengan konsentrasi yang tinggi biar cepat supaya terjadi mutasi. Nah, terjadinya mutasi itu sebenarnya tujuannya apa? Kalau untuk mutasi yang disengaja oleh manusia ya, biasanya kita pengen mendapatkan sifat-sifat tertentu yang lebih superior dibandingkan jenis yang ada gitu. Ini contohnya ya. Jadi kan tadi yang mutasi itu dia tadi kan kita udah lihat yang buruk-buruknya ya, yang kerugian akibat mutasi, yaitu sindrom-sindrom yang keluar dan seterusnya. Nah, sekarang dampak mutasi bisa menguntungkan dan bisa merugikan gitu ya. Jadi yang kalian misalnya makan varian buah-buah yang tanpa biji gitu ya, atau yang bijinya kecil banget. Nah, kalau misalnya di alami sih nggak ada biji sampai kecil banget. Nah, itu berarti biasanya sih kebanyakan itu sudah mengalami ini polipoid ya. Jadi kalau untuk tumbuhan itu contohnya kayak semangka tanpa biji ya. Nah, kalau semangka tanpa biji, ya kalau semangka yang tanpa biji itu termasuk ke polipoid ini. Jadi yang si poliploid itu terjadi pada saat semangka yang awalnya 2N, dia sengaja dibuat varian baru, misalnya ditambah dengan sel N yang semangka lain gitu. Nah, nantinya dia akan bersifat tidak menghasilkan yang generatif, yaitu generatif dalam tumbuhan itu kan adalah bijinya. Biji itu kan kalau kita tanam biji berarti kita mengembangbiakan dia secara generatif. Sedangkan kalau misalnya kita tidak memakai biji berarti secara vegetatif. Nah, itu buah-buahan tanpa biji itu biasanya di poliploid. Cuma itu terbatas di yang produk yang tumbuh-tumbuhan gitu. Kalau produk yang bukan tumbuhan itu contohnya hewan itu memang pernah dicoba juga ya. Tapi ternyata itu bersifat lebih letal pada si hewannya tersebut. Jadi hewannya itu juga cepat mati gitu ya, dan dampak bagi orang yang makan atau individu yang makan si hewan yang poliploid itu juga buruk gitu, jadi menimbulkan alergi dan seterusnya. Kalau misalnya yang tumbuhan biasanya jarang. Kalau memang ada sih orang yang mengalami alergi juga kalau dia makan. Ini kan produk-produk tumbuhan yang mengalami rekayasa genetika. Kalau misalnya kalian lihat di swalayan tuh,
di bagian yang buah atau sayur ya, di soalnya agak gede. Nah, itu kan biasanya dia ada pisah ini. Ini produk yang nggak mengalami apa namanya, genetika apa ya, lupa namanya, nama jenisnya, nama pertempelannya itu pasti ada tulisannya tanpa G apa gitu, genetic mutation difference ya kayaknya. GMD kayaknya. Nah, itu terus ada yang berarti itu benar-benar yang tidak mengalami apa namanya? Tidak mengalami tidak melalui ini apa namanya? Rekayasa genetika gitu. Nah, nanti kalian kalau misalnya ada alergi atau yang kalau kalian memakan yang produk yang genetic mutation itu, nah itu berarti kalian pilih produk yang tanpa itu. Biasanya itu ada sectionnya sendiri ya kalau di swalayan yang besar gitu. Nah, terus yang tadi buah-buahan tanpa biji ya dan buah-buahan yang manis, yang apa yang varian yang manis udah pasti manis dan terusnya itu pasti kebanyakan sudah mengalami rekayasa genetika. Nah, varian pangan juga dulu tuh di Indonesia ya, dulu kan kita pernah pas zamannya awalnya pemerintahan Soeharto, itu kan kita giat-giatnya melakukan swasembada beras ya. Nah, itu di saat itu juga lembaga di Indonesia, misalnya LIPI, Batan gitu, dia membuat varian-varian beras yang bisa misalnya masa panennya lebih pendek gitu ya. Jadi si petaninya bisa berkali lebih banyak menghasilkan beras gitu ya. Terus misalnya rasanya lebih enak dan seterusnya. Nah, itu biasanya dia sudah mengalami rekayasa genetika. Nah, itu ada nama jenis-jenisnya nih. Kalian bisa lihat ya. Ini padi, kedelai, kacang hijau. Nah, kalau kalian lihat itu banyak banget di tahun 80-an, 90-an. Nah, itu pas awal-awal itu, nah itu beras biasanya banyaknya. Terus kalau kacang hijau, kedelai kan itu pas pergantian ya, setelah beras baru ke tanaman palawija itu. Nah, ini contoh variasi tanaman ya yang pernah dihasilkan oleh Batan. Nah, terus sekarang merugikan. Nah, kalau merugikan tadi kita udah bahas banyak ya. Kelainan, kemandulan, dan seterusnya. Cuma ada mutasi yang bisa diwariskan dan tidak diwariskan. Gitu, yang tidak bisa diwariskan tadi kan kalau individunya steril, tadi yang mengalami sindrom Turner dan Kleffner itu kan dia nggak bisa diwariskan karena individunya steril. Tapi ada juga yang bisa diwariskan, misalnya yang kayak mutasi gen, contohnya buta warna, hemofili yang kemarin kita udah pernah belajar sebelumnya, nah itu bisa diwariskan. Nah, yang diwariskan itulah yang menyebabkan kerugian kan untuk selanjutnya. Karena kan sekali diwariskan berarti selanjutnya akan terus diwariskan, gitu ya. Makanya penyakit yang genetika itu sulit untuk di stop, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya. Iya, yang ya. Enggak biasanya itu kan yang tipe yang common ya, yang sering itu tipe 2 ya. Ya, diabetes mellitus yang tipe 2 itu kan lebih ke lifestyle, bukan akibat penyakit bukan akibat yang kalau diabetes tipe 2 itu biasanya baru muncul pas orang itu dewasa kan, karena dia udah konsumsi gulanya kan ya, dan seterusnya si hormon insulinnya tidak bisa menghasilkan normal. Beda dengan yang tipe 1. Kalau tipe 1 itu biasanya dari lahir dia emang udah mengalami kelainan di hormon insulinnya. Jadi yang biasanya tipe 1 itu memang diturunkan. Ya, memang diturunkan dan memang penyakit genetik yang kita nggak bisa ubah. Jadi dari kecil dia memang harus sudah menjaga pola makan. Nah, kalau yang tipe 2 itu beda. Jadi yang tipe 2 itu kita nggak bisa
salahkan, ini penyakit genetik, bukan. Jadi kalau misalnya orang tua kita misalnya ada diabetes, tanya dulu itu diabetesnya dari kapan gitu. Kalau dari lahir berarti itu penyakit diabetes yang menurun. Tapi kalau diabetesnya baru mulai pas dia udah usia dewasa dan ke atas gitu ya, nah itu biasanya disebabkan oleh konsumsi kan, lifestyle, gaya gaya makan atau gaya hidup gitu ya. Jadi penyakit. Jadi nggak bisa diturunkan harusnya. Kecuali pas lahir anak orang itu sakit diabetes, pas anaknya pas lahir juga sudah diabetes, nah itu berarti turunan. Tapi kalau yang baru ketahuannya nanti itu biasanya enggak. Ya, biasanya itu bukan jenis yang bisa diturunin. Soalnya Miss dulu pernah ada juga murid di Teknosa yang diabetes tipe 1 yang tipe turunan itu memang dia dari lahir memang udah hormon insulinnya tidak bekerja dengan baik. Jadi dari bayi emang dia harus terus suntik hormon. Jadi memang treatmentnya hampir sama, tapi penyebabnya beda. Kalau dia itu dari lahir berarti dia emang udah ada penyakit turunan. Berarti sebelum-sebelumnya juga memang ada orang tua atau kakeknya dan seterusnya itu yang memiliki penyakit itu. Beda sama diabetes yang tipe 2 gitu. Tapi untuk menjaga kalau lifestyle ya, misalnya kita takut, itu kan nggak ada salahnya misalnya kita, cuma gara-gara orang tua misalnya atau kakek nenek misalnya ada diabetes, ya lebih baik kan namanya juga menjaga pola makan yang memang salah. Gitu. Tapi sebenarnya kalau diabetes tipe 2 itu nggak turun, tidak menurun kecuali yang diabetes tipe 1 itu menurunkan. Pas kita diagnosis kan bisa kelihatan, dokter bisa tahu itu yang tipe 1 atau yang tipe 2 gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, berarti sampai di sini dulu. Nanti ada latihan ya, karena kan yang mutasi udah selesai. Nanti Miss info di grup kalau sudah Miss upload di Google Classroom. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua. Yuk.